kasih untuk yang sudah hadir. Ada Ustadz Pahlawan Peniari, ada Pak Jailani, ada Ustadz Hidayatullah, ada Ustadz Agus Nur Yaman, ada Pak Heru Pramoko, ada Ibu Eli. Kemana nih Ibu Eli Agustina, ya ada Bapak Rizky Zulfadila, ada Ibu Romlah Apriani, Ustadz Nanang Jamaluddin, ada Ibu Isdaria, Pak Sugeng Febrianto, Pak Ustadz Aswandi, dan juga yang lainnya. Nah, kita bisa diskusi bersama ya terkait dengan materi ini. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya terkait dengan kurikulum, ya kemudian setelah itu nanti kita bisa kembangkan lagi diskusi terkait dengan tesis, tapi saya ingin memberikan challenge untuk mata kuliah ini, ya. Oke, nanti boleh langsung raise hand. Ini kan biasa nggak ada MC-nya ya. Ya kalau ada MC-nya bisa pakai MC juga boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Baik, sebelum ada yang mau bertanya, jadi mata kuliah ini insya Allah kita berjalan selama berapa ya, sesuai dengan jadwal aja ya. Biasanya itu antara 14 atau 16 pertemuan. Ya, 14 atau 16 pertemuan. Kemudian untuk assessment atau evaluation-nya, ya challenge-nya, katakan kita tidak ada tugas karena memang bukan tugas, tapi melatih skill kita untuk pertama adalah speaking skill dan yang kedua adalah writing skill. Ya, untuk speaking skill, ya nanti setiap mahasiswa itu nanti presentasi, ya presentasi terkait dengan topik yang akan kita bagi bersama. Ya, kemudian yang kedua writing skill, ya di writing skill ini nanti setelah dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint slide ya, nanti bisa menggunakan sekarang udah bisa pakai AI ya. Nanti kalau yang belum tahu boleh tanya. Sekarang sudah bisa pakai Gamma, ya bisa pakai Skywork ya. Saya pakai Manus AI juga bisa juga gitu ya. Pakai jadi sebenarnya bisa juga tapi biasanya desainnya kurang bagus. Rekomendasi itu adalah di Skywork dan juga di Gamma untuk membuat presentasi. Kalau yang guru udah biasa nih kayaknya ya. Pakai Canva juga bisa sebenarnya. Cuma kalau Canva itu luarannya itu biasanya adalah PDF gitu ya. Jadi agak sedikit ini beda. Ya, kalau PDF berarti dikliknya itu mungkin di scroll aja ke bawah seperti itu ya. Oke, dari dua ini maka kemudian nanti setiap mahasiswa mestinya sih ya kita uji dari sisi kognitifnya, pengetahuannya ya dan juga teamworknya sebenarnya nih. Ya, jadi nanti kita tawarkan kepada ketua kelas nih, apakah kita mungkin ini yang rumahnya jauh-jauh gitu kan ya kan nggak mungkin lah kayak buat kelompok gitu, udahlah sendiri-sendiri aja, nggak apa-apa juga gitu ya. Kemudian kalau umpamanya oh mau kelompok lah, ya sudah kelompok tidak boleh lebih dari 2 orang atau 3 orang gitu ya. Nah tapi harus kerja bareng ya. Tapi ini kalau jumlahnya di sini ada 28 ya 28 nanti dibagi misalnya 3, kalau 27 berarti ada berapa tuh? Ada 9 ya, 9 kelompok. Nah, ini juga sangat memungkinkan nanti kita diskusi ya. Nanti ada saranan silakan ya. Kemudian untuk topik. Nah, ini ya. Untuk topik baik itu UTS ataupun UAS dan juga presentasi itu kita akan sesuaikan dengan mata kuliah kita ini. Ya, jadi mata kuliah kita adalah teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, maka untuk challenge-nya ya adalah 2 ya nanti dijadikan dalam satu presentasi dan juga dalam satu tulisan nanti artikel jurnal. Intinya esensinya itu hanya 2. Kalau pertanyaan penelitiannya itu hanya 2 ya. Yang pertama adalah bagaimana kurikulum atau bagaimana implementasi kurikulum pendidikan agama Islam di. Nah, D-nya itu nanti kita akan tawarkan boleh di sekolah sendiri, di sekolah orang lain, di sekolah tetangga, di berbagai lembaga pendidikan, baik itu formal, non formal ataupun informal. Tapi yang diutamakan adalah yang formal dan non formal ya. Di sekolahan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Aliyah gitu ya.
Nah, atau mungkin kadang ada juga dengan di Rotul Atfal, tapi rekomendasinya adalah tiga itu SD, SMP, SMA, MI, MTS, Aliyah, SMK. Ya, nah kurikulumnya sendiri boleh pertama kita batasi hanya kurikulum PAI, ya. Kemudian yang keduanya adalah sekolahnya itu boleh dibatasi, sekolahnya itu minimal udahlah kalau SD itu berarti kelas rendah saja 1 sampai 3 atau kelas 1 saja nggak apa-apa juga gitu ya, atau mungkin kelas yang tinggi kelas 4, 5, 6 boleh juga ya. Dan nantinya jadi tahapannya itu mulai dari membuat slide ya, slide-nya nanti boleh pakai AI silahkan, kalau nggak paham nanti boleh tanya gitu ya. Kemudian setelah slide itu dipresentasikan, setelah dipresentasikan baru dikonversi menjadi artikel jurnal ilmiah. Nah ya artikelnya kalau nggak paham ya sebenarnya sih kayak makalah gitu ya. Cuman bedanya itu tidak ada cover, tidak ada daftar isi, tidak ada kata pengantar, langsung to the point. Ya, nanti kita akan berikan contohnya atau yang sudah biasa sudah pernah apa namanya boleh juga untuk nanti sharing. Wah di Bogor di Cibinong hujan deras ini ya. Hujan deras ya teman-teman. Mudah-mudahan ini sinyalnya tidak ada gangguan ini ya. Baik. Nah, jadi UTS-nya adalah menulis draft konversi dari presentasi itu, kemudian nanti apakah nanti di print atau akan di share di sini kita perbaiki langsung, saya koreksi langsung, koreksiannya, reviewnya, kemudian diperbaiki lagi 2 atau 3 kali, dan nantinya di hari pelaksanaan UAS itu hanya mengirimkan soft copy-nya ke email saya dalam bentuk ya sudah menjadi artikel jurnal ya. Nanti untuk kita sudah mulai belajar untuk template ya. Atau sudah kemarin ya, saya agak lupa juga tuh ya. Template-nya itu saya ambil dari jurnal ya. Sebenarnya dari mana saja bisa sih, di Edusiva atau di Edukasi Islami juga bisa ya. Tapi untuk yang standar bolehlah saya kirimkan untuk yang di chatroom-nya itu. Jadi bentuknya, formatnya, penulisannya adalah seperti ini ya. Yang pendidikan berarti yang ini aja lah, yang edukasi Islami aja ya. Oh, template ya, sebentar. Template-nya nih. Nah, template ada dua sebenarnya, walaupun yang satu ekonomi ya, tapi nggak apa-apa juga karena hasilnya juga nanti tidak jauh berbeda. Template satu lagi yang edukasi Islam. Oke ya, yang pakai laptop bisa langsung download di chat room, itu adalah template-nya. Template itu ya kerangka atau lebih tepatnya itu contoh untuk penulisannya. Silakan boleh langsung di-download. Ya, nanti jadi challenge-nya seperti itu ya. Walaupun nanti kadang-kadang kalau ada waktu sih untuk skill-nya juga gitu ya, kita juga bisa buat video dalam 1 atau 2 menit ya terkait dengan penjelasan dari materinya gitu ya, atau mungkin sebenarnya bisa saja istilahnya itu kita bisa buat semacam webinar dan antum semuanya menjadi pematerinya. Ya, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita punya waktu sekitar 60 menit ke depan. Panjang nih, sampai habis pokoknya sampai azan ya. Silahkan ada yang mau bertanya, mau diskusi, mau menyampaikan, baik dari sisi materi ataupun juga dari sisi challenge ataupun learning experience ya. Pengalaman belajar yang akan kita dapatkan dalam mata kuliah ini. Jadi zaman sekarang kuliah itu bukan hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan sebentar itu lupa. Ya, biasa 24 jam itu sudah lupa gitu ya. Maka harus melakukan. Nah, melakukan salah satunya adalah menyusun mulai dari PowerPoint-nya, slide-nya, kemudian nanti dikonversi ke Microsoft Word. Kalau perlu malah gitu ya, kalau perlu nih, kalau nanya Pak, penilaian gimana? Penilaian itu insya Allah apa ya cincai lah bahasanya gitu ya. Tapi kalau Pak saya pengen nilainya itu pengen dapat A, gampang gitu ya. Nah, dapat A berarti nanti artikelnya itu bisa disubmit di jurnal ya, nggak usah akreditasi ya. Level yang paling rendah juga tidak apa-apa juga, minimal dapat learning of acceptance ya. Nah itu di Sirajul Falah sendiri juga ada jurnalnya ya, di jurnal Edusiva dan yang lainnya tuh bisa, atau mungkin ada yang kenalan boleh juga, tapi wajib untuk tulisan sendiri ya.
Nah, caranya bagaimana? Yang biasa menulis mungkin sudah biasa, tidak ada masalah. Yang belum biasa, ya nanya, ngobrol, diskusi gitu ya. Saya akan bagi waktunya dalam 60 menit ke depan. Because all of you are the master ya, karena saat ini Anda sedang kuliah di level master ya. Jadi bukan hanya nunggu, aduh nanti dosennya ngomong apa ya, ngikutin aja lah, dengerin aja gitu ya, apalagi HP-nya taruh orang mah bari gogoleran gitu ya. Bari santai gitu enggak ya, jadi harus harus serius gitu ya. Harus serius. Wah, saya jadi banyakan ngomong nih, harusnya minimal ya udah 50-50 lah. Sekarang silakan, ayo, boleh, biar kelihatan tuh boleh raise hand juga boleh, biar kita ngurut, atau biasanya yang sudah langsung open mic-nya langsung, nah, kita sampaikan. Silakan, mangga, tafadhol. Bismillah, Afan dat izin bertanya Ilmi Ya, silakan Ustadz Ilmi, mangga. terkait ya, tantangan itu tadi apa ya? Bukan tantangan sih, Hmm. lebih ke latihan ya Challenge-nya tadi ya. ya. Challenge-nya Learning itu experience. ya betul Dad. Itu kan tadi ada dua ya tadi ya. Apa presentasi sama jurnal. Betul. Nah, mungkin kalau untuk jurnal itu berarti batasan waktunya pas UAS itu ya. Iya, betul. Memang sampai Berarti uang. terus untuk pemilihan temanya tadi bagaimana kurikulum PAI di sebuah lembaga SMI, SMP ataupun ya jenjang itu ya. Iya, betul. Di sekolah Ya, sendiri juga boleh, di pesantren juga boleh, di madrasah juga boleh, gitu baik ya. baik. Di PKBM juga boleh, terutama PAI-nya. Mungkin yang mau ditanyakan tuh terkait presentasi dan itu maksudnya kita bagi kelompok atau bagaimana itu Dan? Nah, kita juga perlu sepakati nih, makanya nih. Jadi kalau kelompok sebenarnya kan ada teamwork bagus ya, jadi Ya, biar saling kenal juga gitu ya. Nah, tapi kira-kira memungkinkan tidak nih yang lokasinya jauh-jauh gitu ya. Misalnya di sini ada Ustadz Sudir Rahmat nih. Gimana nih, mungkin nggak nih kalau kelompok gitu ya? Nah, jadi kalaupun kelompok sih kalau bisa karena ini S2 kalau bisa maksimal banget 3 orang gitu ya. Kalau bisa sih 2 orang sebenarnya kalau kelompoknya itu ya. Kalau kelompok 2 orang sampai 3 orang gitu ya. Jadi nanti biarin atau kalau modal lah saya sendiri aja misalnya agak sedikit individualis sih ya. Nanti nggak pada kenal jadinya gitu ya. Nah, silakan kira-kira gimana nih? Saya belum sepakat ini. Saya belum tentukan apakah mau sendiri atau kelompok ya. Itu Ustadz Ilmi. Kalau Ustadz Ilmi sendiri enaknya gimana? Ada teman yang dekat atau gimana? kalau Anak sih ngikut aja ngikut teman-teman lah. Iya, ikut aja ya. Ya, kalau jurnal sih, kalau kalau jurnal justru lebih ke individual sih kalau jurnal mah. Ya, kayaknya boleh juga tuh, ya. Karena tapi kan tadi kalau satu dari UTS ke UAS itu kan dia topiknya itu sama sebenarnya. Jadi pematangan-pematangan sebenarnya itu, ya. Jadi menguatkan presentasi, kemudian setelah presentasi dikonversi menjadi istilahnya itu apa? Format dari Word-nya pakai template. Nah, itu udah jadi artikel. Nanti diperbaiki lagi, ya. Kemudian nanti baru di-share, ya. Atau bisa juga di-submit. Afan tadi izin bertanya lagi, untuk jurnal boleh temanya kan tadi bagaimana kurikulum PAI itu kan dari Ustadz ya. Kalau dari anak pribadi Mama eh, apa ya kayak strategi kurikulum kooperatif learning gitu Ted, dalam meningkatkan motivasi ataupun yang lainnya gitu paling nggak Ted? Ah, Nanti dalam kurikulum itu kan ada dimensi. Sebenarnya Hmm. sih bisa saja dimensi-dimensi dari kurikulum itu bisa juga dibahas gitu ya. Tadi misalnya tujuannya, kemudian juga isinya, kemudian metodenya sampai Hmm. kepada evaluasinya itu sebenarnya bisa gitu ya. Tapi biar lebih menyeluruh juga lebih baik kurikulumnya saja ya, Oh, baik kurikulum baik. yang ada di sekolahan itu. Nanti kalau strategi, karena nanti ada mata kuliah lagi, ada mata kuliah nanti pengembangan media dan sumber pembelajaran, itu medianya. Kemudian juga ada Hmm. pengembangan metode pembelajaran itu nanti ada beda lagi mata kuliahnya. Jadi kita lebih general yaitu ke kurikulumnya. Kurikulum itu apa? Ya ada yang tahu tidak? Kalau ditanya
kurikulum apa ya? Tadi mukoron, terus kurikulum itu bentuk fisiknya apa ya kira-kira ya? Nah, yang paling gampang ya sekarang ya modul berarti kalau kurikulum merdeka. Kalau zaman dulu tuh ada namanya RPP. Ya, sebenarnya ini juga sekaligus untuk kalau yang di dunia pendidikan ya, jadi melatih mahasiswa untuk melihat apakah implementasi dari seorang guru itu sama dengan RPP atau silabus yang ada. Nah, seperti itu. Jadi dokumen kurikulum itu ya adalah nanti ada pedoman kurikulum, kemudian spesifiknya bagi guru itu adalah silabus. Zaman dulu itu RPP. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti gimana nih kalau yang bukan guru, yang bukan apa? Nah, kita bisa diskusikan. Jadi kalau diskusikan maksudnya, ya udah kalau yang bukan guru, kalau memang susah akses untuk ke misalnya ke sekolahnya, ke pesantrennya, ke madrasahnya, ya udah pakai mungkin yang kualitatif juga bisa terkait dengan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum nanti kita akan bahas juga berbasis nilai-nilai Islam. Itu juga cukup banyak sekali gitu ya, termasuk juga mungkin kritik nih, kritik terhadap kurikulum yang ada sekarang ini gitu ya, misalnya sekarang yang terbaru nih yang Merdeka apa udah lewat lah ya, jadi kurikulum berbasis cinta nih, kurikulum deep learning berbasis cinta ya, cinta Allah dan Rasulnya, cinta sesama, kemudian cinta lingkungan gitu ya. Nah itu perlu dikritik juga nih, kira-kira kayak gimana ya, benar nggak nih seperti itu ya. Nah, itu jadi kalau cinta seolah-olah memang hanya mengedepankan cinta saja gitu. Padahal dalam Islam itu ada targhib, ada tarhib gitu kan ya kemarin itu kan ya. Jadi jangan hanya cinta terus yang disebarkan, padahal kita juga perlu adanya istilahnya itu hukuman, ketegasan dan lain sebagainya. Oke, kembali ke tadi. Kira-kira gimana nih? Ada yang mau mengomentari lagi? Tadi terakhir dengan apa untuk presentasinya ini? Tadi tadi tinggal kerjasamanya kira-kira kesulitan atau tidak? Ya, selama bisa kerja bareng-bareng, ya saya persilahkan. Mangga, tafadhol. Siapa lagi nih? Tadi ada Ustaz Sudi Ana Rahmat Ustadz, dulu. Silakan, gimana? ya mantap. Pendapatnya, ada pertanyaan dan sebagainya. Kalau tadi ya dari Ustadz Ilmi ya, kalau Ana Hmm. pribadi sih lebih setuju memang kalau untuk tugas presentasi itu ya kelompok mungkin ya Ustadz ya, begitu Hmm. kan. Nah, untuk tugas jurnal ya memang Ana juga setuju tadi untuk pribadi, begitu kan. Cuma berkaitan dengan jurnal ini kan Ustadz ya, Hmm. ada sistematika penulisannya, mungkin ada apa namanya aturan-aturannya lah gitu kan. Mungkin tidak semua paham yang ada di sini termasuk anak pribadi belum belum terlalu paham banget gitu menggunakannya apa body note apa footnote terus penggunaan Mendeley-nya juga seperti apa begitu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz, apakah memang udah diserahkan ke kita aja silakan nyari masing-masing materinya atau gimana gitu Ustaz, apa dari Ustaz sendiri harus begini loh ininya begini begitu Ustaz. Ya, oke, terima kasih ya. Gimana, Jadi Ustaz? untuk penulisan jurnal itu kan memang harus namanya itu adalah gaya selingkungan gitu ya. Selingkungan itu maksudnya adalah sama. Sehingga kemudian tadi saya sudah kirim, ada yang sudah download template yang ada di chat room. Sudah ada yang download belum? Sudah, Ustaz. Sudah Udah ya, Ustadz, di tapi situ belum dibuka. ada dua, tapi utamanya biasanya yang di edukasi Islami itu di STL Hidayah itu ada Desinta 2, itu bayarnya juga mahal 3 juta itu. Tapi kalau kita enggak lah, kita yang enggak usah Sinta juga enggak apa-apa, yang penting belajar dulu gitu ya. Jadi untuk standar sistematika itu ada di template, tapi kalau untuk standar lagi ya namanya nulis jurnal itu ya standar, mulai dari pertama itu ada judulnya, ada nama penulisnya, ada lembaganya, kemudian ada emailnya. Setelah itu baru ada abstrak. Ya, abstrak itu biasanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris diakhiri dengan keyword atau kata kunci. Gimana Pak cara bikin istilahnya itu abstrak? Ya, zaman sekarang pakai apa Perplexity, pakai ChatGPT, pakai Manus.ai, ya pakai DeepSeek, pakai lagi apa tuh BrainText juga bisa. Tapi lebih baik sih memang memahami apa itu abstrak. Jadi abstrak itu adalah ringkasan di mana minimal itu ada 3 komponen yang harus ada di sana. Yang pertama adalah tujuan penelitiannya, yang kedua adalah metode penelitiannya dengan analisisnya, sampai kepada hasil penelitiannya. Nah, maksimal itu adalah 250 kata untuk abstrak.
Ya, setelah abstrak baru ke pendahuluan atau background, ya kemudian ke kajian pustaka atau kerangka teori, baru ke hasil penelitian dan pembahasan, kemudian kesimpulan, ya dan juga daftar pustaka. Ada juga yang memasukkan metode penelitian di bab setelah setelah pendahuluan atau setelah latar belakang atau background. Ya, nah, kalau saran saya sih pertama tulis aja sebisanya dulu saja. Nah, kalau jurnal rata-rata sekarang itu hampir semuanya menggunakan body note ya dengan APA style, American Psychological Association. Ya, jadi body note cukup ditulis nama terakhir, koma dan juga tahun. Tapi kalau menggunakan Mendeley, yaitu sudah otomatis tinggal pilih formatnya saja. Selain Mendeley, yang pakai Apple itu lebih mudah pakainya itu Zotero. Ya, saya juga pakai Zotero juga sebenarnya itu juga lebih mudah. Kenapa harus pakai Mendeley dengan Zotero? Ya, memang sekarang aturannya seperti itu untuk jurnal. Yang kedua sebenarnya intinya itu kan lebih memudahkan. Jadi kalau kita pakai Mendeley itu nggak perlu lagi nulis ya daftar pustaka. Nggak ada kesalahan lagi penulisan daftar pustakanya. Jadi langsung ketika kita klik di bagian reference, kemudian kita klik bibliografi, maka langsung keluar semuanya referensi atau daftar pustakanya yang memang ada di teksnya. Karena banyak penulis yang kadang, ya mungkin ini pengalaman kali ya, coba ingat-ingat kembali skripsi kita gitu ya. Jangan-jangan tulisan daftar pustakanya banyak banget gitu ya. Padahal yang dipakai itu nggak semuanya, itu nggak boleh sebenarnya itu ya. Jadi wajib mencantumkan daftar pustaka yang memang digunakan di teksnya. Jadi jangan, wah saya biar banyak daftar pustakanya tambah-tambahin gitu biar banyak. Padahal nggak dipakai. Itu tidak elegan seperti itu ya. Jadi lebih memudahkan. Oke, itu ya. Jadi kita nanti bisa belajar. Nah untuk awal ini nggak usah mikirin Mendeley, nggak usah mikirin Zotero. Yang penting buat dulu saja gitu ya. Nanti kan karena waktu kita kan panjang sampai ke UAS. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan istilahnya itu apa untuk presentasi kayaknya nggak apa-apa juga ya. Kita mungkin nanti sudah ada 2 suara berarti ya. Kita kelompok ya 2 paling banyak 3 orang gitu ya. 2 3 orang. Nah, silahkan di sini misalnya akhwatnya ada berapa nih? Ya kalau ada 4 orang dibuat 2 aja lah, 2 kelompok dua-dua. Tapi kalau cuman 3 saja ya berarti ya udah 1 kelompok gitu ya. 1 kelompok. Tapi kalau 4 ya bisa 2 orang. Ini kan saya yang lihat semuanya nih ya. Yang kelihatan kan cuma 3 nih. Saya khawatir kalau cuma 3 ya, berarti ya udah satu Ada kelompok 5, saja. Ustaz. Tapi kalau umpamanya 4, kalau 4 berarti kalau bisa dua-dua. Ya. Nah, seperti itu. Kelompoknya nanti kita serahkan ke koordinator kelasnya. Gitu ya. Oke, terima kasih Ustaz Sudi Rahmat. Jadi kita nanti belajar tentang membuat artikel jurnal ya. Nanti boleh lihat di akun YouTube saya itu banyak sekali video tentang menulis ya, tentang menggunakan AI. Ya jadi nggak ada khawatir, setengah jam itu jadi ya. Nah bedanya itu adalah kalau hasil artikel jurnalnya itu adalah dari lapangan. Ya maksud dari lapangan itu dari sekolahan sehingga harus diperkaya dengan interview, dengan wawancara, dengan observasi, dengan studi dokumen. Misalnya kan kita mau tentang kurikulum nih, berarti harus lihat silabusnya, RPP-nya, silabus yang ada yang digunakan di sekolah itu, kemudian gurunya ditanya, mereka konsisten nggak sih dengan ini? Nah, gitu ya. Jadi levelnya memang cukup tinggi ya. Jadi dan kalau menurut saya manfaatkan status Anda sebagai mahasiswa gitu ya. Kalau perlu surat keterangan penelitian atau apa, ya itu gampang lah. Tinggal nanti hubungi di sini di akademik ke saya dulu juga nggak apa-apa untuk penelitiannya. Tapi kalau enggak ya state of the art gitu ya atau mungkin seni menelitinya itu ya ya udah tinggal kita bisa ngobrol nggak dengan kepala sekolahnya, bagian kurikulumnya dan ya agak sedikit apa ya bukan show up sih, tapi ya menyampaikan misalnya ke atasannya atau ini saya lagi kuliah nih S2 nih suruh pada Misna suruh kasih tugas lagi nih gitu kan walaupun kesannya nggak baik tapi kesannya bener, bener lagi S2 nih lagi kuliah nih gitu ya jadi nggak cuman selebar ijazah saja gitu kan ya jadi kalau perlu ke beberapa
Bahkan kadang kalau yang masih muda, ini juga masih muda-muda ya, Ustadz Agus juga masih muda ya, sama Ustadz Danang juga ya. Jadi kadang kita ngasih challenge, mumpung kita jadi mahasiswa, misalnya Ustadz Robih nih tinggalnya di mana di Bogor nih ya. Wah, saya mau meneliti yang agak challenging. Gitu ya. Saya ingin meneliti tentang kurikulum PAI-nya misalnya di sekolah yang non-Muslim, Regina Pacis misalnya gitu ya. Atau mungkin di apa TH tuh Tunas Harapan. Kayaknya kita datang ke situ minta penelitian katanya kan kita mahasiswa gitu ya mungkin kalau jadi guru kalau apa mungkin agak-agak kurang tapi kalau jadi mahasiswa ini Pak karena ada teman juga ngajar di apa Regina Pacis itu ngajar PAI kan sekarang aturannya seperti itu ya di Tunas Harapan juga ada guru PAI-nya juga atau mungkin di Mardi Waluya atau Mardi Yuwana gitu yang akhwatnya gitu kan ya yang ibu-ibu kan bisa aja maksudnya kita bisa meneliti sesuatu yang mungkin kalau kita nggak kuliah itu agak susah ya mungkin kalau di Ciapus itu ada Nurul Fikri misalnya. Kayak gimana sih kurikulum yang ada di Nurul Fikri? Ya tahu ya di situ atau mungkin mana ya di Al Madinah misalnya gitu atau sekolah-sekolah yang kita anggap itu bagus. Misalnya kalau di Parung itu ada SOU ya, ada School of Universe. Kurikulum PAI-nya sekolah alam itu kayak gimana sih? Atau mungkin yang di kitab gitu ya? Atau mungkin di sekolah apalah, sekolah yang beda. Kalau mau ke Tangerang itu ke Insan Cendekia misalnya gitu kan ya. Nah, itu mumpung kita jadi mahasiswa itu akan lebih mudah. Dan itu saya ingat sekali ketika saya disertasi penelitian itu saya sampai ke Dirjen kemana tuh Kemenhumkam ya. Kemudian saya juga sempat dengan Pak Ginanjar dengan Pak Ustadz Unang juga kalau nggak salah itu ke penjara anak, kemudian ke penjara anak perempuan juga, penjara anak di Bandung juga, di Tangerang juga. Jadi manfaatkanlah statusnya sebagai mahasiswa dan juga biar orang tahu bahwa oh iya benar-benar kuliah nih buktinya ada tugasnya gitu nggak cuma langsung selesai saja. Oke, kita lanjut. Silakan. Siapa lagi nih? Ustadz Robi atau Ustadz Agus atau yang lainnya? Mangga. Ya, silakan. Dan nanti kita akan istilahnya itu akan kita tuliskan. Nah, nanti ke koordinator kelas ini siapa ya? Saya lupa lagi nih. Ustadz Rizal, Rizal. Untuk ketua kelasnya beliau Ustadz. Ketua kelasnya siapa? Rizal Rumah Kuai. Mana nih? Beliau lagi sakit Ustadz tadi tapi masuk. Tadi masuk ya. Oh, ada Ustadz Rizal Rumah Kuai ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dengan wakilnya juga lah. Jadi nanti kita urutkan di grup itu. Nah, untuk masing-masing tadi kelompok gitu ya. Di grup WA itu kelompok satu siapa saja ya, dua tiga orang. Kemudian akan melakukan penelitian di mana. Gitu ya. Nah, itu kan masih ada waktu. Insya Allah untuk presentasi kita bisa mulai dari pertemuan yang keempat atau pertemuan yang kelima. Jadi sekitar 2 atau 3 pekan ke depan untuk presentasinya. Jadi nanti materi nanti masih dari saya juga. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi maksud saya itu tadi Ustaz Rizal boleh dituliskan siapa saya. Termasuk juga kalau ada kendala, kita ini kan ya intinya itu tidak memberatkan. Tadi dari level yang paling tinggi gitu ya, paling idealis sampai yang mungkin, aduh Pak saya nggak bisa Pak, gimana dong? Ya udahlah bikin ini aja kajian pustaka aja tentang kurikulum pendidikan agama Islam berbasis Sirah Nabawiyah atau berbasis hadis Arba'in atau berbasis kepada surat Luqman atau apa. Nah, itu juga sangat mungkin gitu ya. Kalau yang memang mungkin aduh Pak saya kayaknya pemalu Pak nggak suka ketemu orang baru gitu ya. Oke, terima kasih untuk satu Robi dan Sugeng satu kelompok atau kelompok satu nih. Nanti boleh tulis di grup ya biar ini ya kelompok satu atau satu kelompok ya satu kelompok kemudian apa nanti di ini kan ya pastikan satu Robi dengan siapa tadi atau tadi ya satu Robi dengan siapa nih dengan saat Sugeng ya satu kelompok oke di mana satu Robi ini rencana mau meneliti di mana nih. Insya Allah di tempat perjuangan aja Pak Ustadz. Ya, boleh. Dan nanti tidak Ya, perlu istilahnya itu kalau tempat sendiri kan berarti nggak perlu pakai surat gitu ya. Nah, nanti tidak perlu seluruh kelas juga ya. Ambil satu kelas saja, kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9. Nah, seperti itu. Nah, caranya
Nah, caranya nanti kita akan berikan contoh, gimana Pak formatnya? Aduh, gampang sekali. Nanti kita akan lihat, mungkin setelah ini ya, nanti kalau ada yang nanya lagi, kita akan lihat cara mencari contohnya. Ya, contohnya itu bisa menggunakan Google Scholar, bisa menggunakan akun apa Sinta, kemudian pakai Publish and Perish, Publish or Perish gitu ya, pakai Reset Rabbit juga bisa, kemudian pakai Typeset juga bisa. Oh, banyak banget lah ya. Tapi yang paling gampang pakai Google Chrome aja dulu. Nanti saya ajarkan ya setelah ini. Oke, berikutnya ada yang mau nanya nggak? Ustadz, izin Ustadz. Ya, silakan saya jalani. Oh ya, berkaitan tadi Ustadz tentang tugasnya. Karena Mhm, qadarullah kita kan ini Ustadz sama-sama dari lembaga pendidikan dan sama-sama mhm, apa namanya? Sama-sama punya kesibukan selain mengajar saja Ustadz. mhm. Berarti tugasnya itu cuma buat apa namanya? Yang tadi template itu Ustadz. Apa ada tugas lain kayak daftar pustaka terus sama kita apa namanya? Kita apa ada bukti nyata nggak buat mengajar anak-anak tersebut gitu, ada video terus dikirimkan antum atau gimana Ustaz? Karena soalnya masih belum jelas. Ya, ya nggak apa-apa. Makanya bertanya gitu. Pokoknya kita terbuka Hmm. bebas gitu ya. Jadi yang pertama, Hmm. tadi saya ulang lagi untuk challenge-nya adalah membuat slide presentasi. Ya, kalau di Gamma itu cukup 10 slide, dua orang berarti dibagi 5-5. Ya, kemudian setelah itu dikonversi menjadi draft untuk artikel jurnal, itu adalah UTS-nya. Ya, kemudian perbaikan lagi 2 atau 3 kali lagi dikirimkan nanti menjadi UAS, final examination. Isinya apa? Isinya standar ya. Standar maksudnya itu pertama mulai dari pendahuluan atau background ya yang membahas tentang bahwa pembahasan tentang ini tuh penting tentang misalnya pengembangan kurikulum di SMP TQ Al-Hidayah misalnya ya itu saja. Kalau slide berarti hanya satu slide. Kalau tulisan di Word-nya berarti rata-rata satu setengah sampai paling banyak 2 halaman itu ya, 2 muka ya, 2 muka itu ya. Nah, setelah pendahuluan baru kita boleh langsung ke metode penelitian. Metode penelitiannya tentu saja rata-rata itu adalah semuanya kualitatif ya. Nanti kita akan sampaikan contohnya kualitatif, kemudian nanti naratif studies atau bisa menggunakan juga case study ya. Oke, kemudian setelah itu baru langsung kita loncat, nggak usah pakai kerangka teori, langsung ke apa profil sekolahnya. Ya, profil sekolah nanti sebenarnya lebih spesifiknya itu di kurikulumnya. Tapi profil itu mungkin hanya 1 halaman juga cukup. Ya, profil sekolahnya. Setelah itu baru kurikulum atau sistem kurikulum yang ada di sekolahan itu. Itu yang tadi saya sebut dengan implementasi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah atau di madrasah di Ma'had Alif misalnya gitu ya. Nah, setelah itu baru pengembangan ya, baru ke pengembangan. Maksudnya saya tulis sambil nih ya, tapi nanti saya tuliskan lagi di itu tenang saja ya. Jadi pengembangannya setelah itu baru ke di situ ada analisisnya otomatis dan juga kesimpulan dan daftar pustaka ya. Kalau video kemudian apa sih tidak terlalu diperlukan. Itu biasa nanti kalau untuk tesis atau disertasi atau untuk skripsi, tapi biasanya zaman sekarang juga nggak ditanya sih. Paling biasanya kadang foto itu untuk apa istilahnya itu untuk lampiran di tesis itu ya sebenarnya itu untuk membuktikan saja sih bahwa oh emang benar gitu ya. Emang benar gitu ya. Tapi kan kita kalau di sini kan namanya itu mini riset. Ya, jadi riset yang kecil saja. Maka tadi bisa hanya satu apa ya, hanya satu kelas atau bahkan mungkin satu rombongan belajar. Kalau kelasnya 7 misalnya kelas 7 itu ada 4, saya ambil satu aja lah kelas 7A misalnya, 7 alif atau 7 ba. Seperti itu karena ini mini riset. Dan saya harapkan semuanya jangan dijadikan beban tapi justru men-challenge ya, men-train, melatih dan juga menantang kita untuk oh iya ternyata penelitian salah satu itu seperti ini.
Syukur-syukur kalau mungkin dekat-dekat dengan rencana tesisnya, itu akan lebih bagus lagi. Misalnya, wah saya tesisnya mau di SMPTQ atau SDIT Al Hidayah kayak gitu ya misalnya gitu. Ya udahlah berarti dari sekarang saya penelitian banyak di situ aja, minimal nanti udah dapat profilnya, sudah dapat beberapa hasil wawancaranya, sudah ada observasinya. Nah, itu kan lebih mudah lagi, termasuk data-data mungkin gurunya, kemudian siswanya, kelas berapa, termasuk dalam ruang lingkup PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke ya, terima kasih untuk Pak Heru, Dimas dengan Rizky ya, satu kelompok ya, maksudnya kelompok gitu ya, ya iyalah, itu udah satu kelompok gitu ya, nggak bagi dua kelompok, kita langsung bagikan itu ya. Jadi sekali lagi tadi untuk sejalan ini lebih kita laksanakan aja, lakukan saja apa yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi jangan dijadikan beban, jangan sesuatu yang memberatkan. Tadi misalnya kalau sibuk ya semua sibuk. Tadi kalau sibuk Pak saya kayaknya nggak bisa nih. Ya tadi kan bisa di sekolah sendiri aja. Ya justru kalau menurut saya di sekolah sendiri itu lebih banyak manfaatnya. Walaupun kalau secara riset kadang kalau sekolah sendiri itu kadang ada bias atau bias gitu ya. Karena misalnya kita nanya gurunya sendiri gitu, ini benar nggak sih ngajar begini? Oh iya, jadi yang positif-positif saja gitu. Padahal kan kita riset itu untuk memperbaiki. Mungkin gurunya itu ketika mengajar itu tidak sesuai dengan silabusnya gitu ya. Nah, atau mungkin ternyata silabus itu terlalu banyak sehingga waktunya kurang, kan bisa aja gitu ya. Kurang atau mungkin nanti kalau misalnya Bu Romla misalnya di SD negeri misalnya gitu ya. Oh, ternyata dari sisi kontennya tadi salah satu dari elemen kurikulum itu kan konten. Ini kayaknya kontennya kurang deh ya gitu mungkin terlalu ke akhlak malah akidahnya itu malah nggak terlalu diajarkan. Nah, kayak gitu kan ya. Kan malah harusnya akidah dengan akhlak gitu kan ya. Tapi kayaknya kan akhlaknya banyak malah mungkin malah ada banyak budi pekertinya malah jadinya. Seperti itu ya. Jadi untuk penulisannya. Baik. Gitu ya saya jalani. Silakan yang lain sambil nanti saya mau share juga. Atau di sini saya nanya dulu, sudah pernah belajar cari artikel jurnal belum? Sudah, Bapak. Sudah. Wih, kayaknya ini udah semua nggak usah diajarin lagi nih. Nanti kayak ngajaran anak meringojai lagi nih ya. Tapi kalau yang nggak tahu boleh tanya ya, boleh tanya gitu ya. Jadi kalau sudah kan tadi yang paling gampang sekarang tuh di Research Rabbit ya, di Publish or Perish, minimal itu di Google Scholar. Nah untuk sekarang ya berarti cari aja judulnya adalah yang paling misalnya pengembangan kurikulum PAI di SD negeri ini. Ya, jadi kata kuncinya itu pengembangan kurikulum PAI di sekolah, di madrasah, di pesantren, di PKBM apa aja lah gitu ya. Tapi yang utama adalah di sekolah dan madrasah. Nah, jangan lupa kalau di Google Chrome itu di Google itu di belakangnya pakai titik PDF ya sehingga nanti yang keluar itu adalah artikel jurnal dan file PDF ya. Kalau di Research Rabbit itu lebih mudah lagi akan keluar semuanya di Publish or Perish. Ada yang pernah menggunakan Publish or Perish? Belum, Pak. Belum ya. Kalau di Publish or Perish itu adalah nanti itu bermanfaat sekali untuk penulisan tesis ya. Tinggal klik Publish or Perish. Setelah itu nanti biasa dia diinstal ya. Kemudian nanti kita klik itu kita bisa langsung nyari judul ya. Judul yang kita tentukan tahunnya berapa, kemudian bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, kemudian juga tinggal klik nanti akan ketemu. Gitu ya di YouTube saya ada, di YouTube yang lain juga banyak sekali. Ya tinggal ketik saja Publish or Perish, kemudian Research Rabbit, ya kemudian atau mungkin cara mencari jurnal online, cara mencari artikel jurnal, gitu ya. Nah itu juga ya sekarang itu mahasiswa itu lebih pinter biasanya daripada dosennya sebenarnya itu ya. Itu nanti Bu Eli bisa lihat ya kalau ada di laptop coba sekarang boleh dibuka. Tadi saya mau tunjukkan juga nih ya. Saya mau tunjukkan juga untuk istilahnya itu beberapa cara mencari artikel jurnal dan contohnya. Oke ya. Nah, ini nanti kita atur aja ya. Oh ya tadi sebelum saya ke ini tadi ada yang komentar apa ya? Kalau pakai terima Bapak, kasih. izin bertanya. Ya silakan Bu Eli. Tadi kan untuk presentasi itu dimulai 3 pekan kemudian. Nah,
jika dimulai 3 pekan kemudian, kita sebelum UAS itu berarti ada 7 pertemuan lagi, Pak. Sedangkan kami semua itu jumlahnya ada 30 mahasiswa. Nah, jika dibagi setiap kelompok 2 orang, kira-kira ada 15 kelompok. Nah, nanti teknisnya itu bagaimana, Pak? Setiap 1 kali pertemuan maju 2 kelompok atau bagaimana, Pak? Karena kalau dibagi 1 kelompok 2 orang itu kayaknya panjang sekali gitu, Pak. Ya, boleh ya. Berarti mungkin kalau tadi ada yang 2, ini Heru, Dimas dengan Rizky kan 3 orang. Tadi 2 atau 3 orang. Kalau 3 orang berarti sekitar berapa ya? 9 ya. Nah, 9. Dan dalam prakteknya memang betul bisa satu pertemuan itu bisa 2 kelompok ya. Maksimal banget itu 3 kelompok. Rata-rata 2 sih. Boleh 2 kelompok gitu ya. Nah, pertemuan tadi kan tawaran itu pertemuan yang keempat ya. Sebenarnya di pertemuan yang kalau pertemuan ketiga mah pekan besok berarti ya. Pertemuan keempat kan juga pekan depan juga, pekan yang akan datang. Jadi ya pertemuan keempat aja lah. Ya jangan pertemuan besok. Pertemuan besok terlalu deket gitu ya. Ini pertemuan yang kedua, kemudian Sabtu depan pertemuan yang ketiga, berarti di pertemuan yang keempat. Itu silahkan nanti koordinasi siapa yang mau memulainya ya nanti bisanya dulu. Jadi 2 pekan lah untuk risetnya. Oke ya. Ya, ini dari ketua kelas ya, Pak Rizal. Jadi jangan pribadi tapi kelompok ya. Jadi untuk kelompok nggak apa-apa lah ya, 2-3 orang. Tapi nanti untuk UTS dengan UASnya itu mungkin nanti bisa kita individual gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya mau tunjukkan dulu. Saya mau share screen ya, share screen untuk cara mencari jurnal ya. Oke, sebentar. Saya buka di Google Chrome, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Nah, ya, sudah klik ya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sebentar ya. Jadi yang pertama yang paling mudah itu adalah pakai Google Chrome aja dulu ya. Oke, pakai Google Chrome di sini. Di sini saya langsung ketik ya di sini. Apa nih? Oh, ketarik ke sini. Oh, ketarik ke sini. Bentar. Ininya ketarik ini. Apa namanya? Orangnya ketarik. Nggak apa-apa ya di sini ya. Nah, jadi di sini ketik di sini semuanya sama ya. Pengembangan kurikulum ya, pengembangan kurikulum PAI di misalnya madrasah ya, di madrasah kemudian sekolah. Ini nggak mesti ini ya. Nah, jangan lupa pakai titik PDF. Tuh ya. Nah, ini yang paling manual. Kita klik. Nah, lihat semuanya ada ya. Kita tinggal download saja, nanti lokasinya diganti. Dari UIN Antasari, Banjarmasin, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ada pengembangan kurikulum PAI di madrasah, ada pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di tingkat. Ada kurikulumnya, pengembangan kurikulum PAI, pengembangan kurikulum ya. Saya ambil misalnya contoh yang ini sajalah ya, yang lebih spesifik di UIN Jakarta. Ya, dia karena ada levelnya, di tingkatnya. Kita lihat, tinggal klik ya. Nanti langsung terdownload, kita akan lihat ya. Termasuk juga yang ini, yang Anur nih, yang di Lampung paling banyak ini. Dia sangat royal untuk mengirimkan ininya. Oke, sudah di-download. Bentar, saya akan buka. Jadi bentuknya yang beda itu sebenarnya hanya tadi template-nya saja ya. Secara umum semuanya itu sama. Kita lihat ya. Nah, ini pengembangan kurikulum PAI di madrasah ya. Ini Jurnal An-Nur, Jurnal Studi Islam. Lihat ya, ada namanya Nur Aziza Ashari ya. Kemudian lembaganya, kemudian emailnya ya, kemudian ada abstrak, lihat abstraknya segitu ya. Jadi kalau kita menganalisis abstrak bisa ketahuan nih, ini adalah tujuan penelitiannya ya, tujuan penelitian sampai di sini ya. Nih, ini tujuan penelitian ya, kelihatan semuanya ya. This study is study that contribute idea in developing curriculum in madrasah.
This is because the progress of the time has penetrated all areas of life, including the field of education. Ini adalah sampai be out of the dead. Ini adalah tujuan dari penulisannya. Yang berikutnya, metode. Ini sayang sangat sedikit sekali ya. The method in this study use qualitative research and the type of research is library research. Ini kayaknya bahasa Inggrisnya kurang pas nih kayaknya nih ya. Tapi mungkin ini penulisnya masih S1 nih kayaknya gitu ya. Oke, kemudian ini yang berikutnya, ini yang terakhir ya, ini adalah hasil penelitiannya. The result of this study are the curriculum development process includes determining the model in development, analyzing needs and situation, determining objective, goalsnya sampai 2 kali itu kan ya, formulating content in the curriculum, selecting method in developing curriculum, evaluating curriculum, implementing curriculum, and curriculum change, providing feedback. Ini kayaknya agak kurang pas ini ya. Nah ini ya, jadi abstrak nanti 2 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau lupa bahasa Inggrisnya nggak bisa, ya gampang lah, pakai DeepL, pakai Google Translate juga bisa lah ya, sementara gitu ya. Kayak kemudian ada pendahuluan, lihat. Ini ada pendahuluannya. Ya nanti kalau belajar itu yang ngambil aja 5 jurnal, kemudian digabungkan, dicari yang tepat seperti apa. Ini kayaknya udah agak bagus. Nah, setelah pendahuluan ada metode penelitian. Ini metode penelitian cuma dikit banget ya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan permasalahan kurikulum PI di masa yang perlu dikembangkan. Ya, ini dia tidak turun ke lapangan nih. Mestinya harusnya itu walaupun dia dia bukan library tapi field research ya, di madrasah mana, kapan, seperti apa, siapa yang diwawancarai. Hasil dan pembahasan hakikat kurikulum PAI di madrasah, ya, ini karena judulnya terlalu umum juga ya. Prinsip pengembangan kurikulum PAI di madrasah, pendekatan-pendekatannya ini cuman ya 15 halaman ya. Ini sampai kepada landasan pengembangan kurikulum, ya ini termasuk contoh ya standar lah ya untuk S1 nih. Tapi kalau untuk S2 perlu dijelaskan lagi. Ada ininya, ada tabel-tabelnya, ada diagramnya juga kelihatan lebih profesional, lebih bagus juga. Kemudian prosedur pengembangan kurikulumnya ini juga ada nih ya, sampai kepada di sini tuh kesimpulannya kebanyakan ini ya, daftar pustakanya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini model lama dia masih pakai masih pakai footnote. Oke. Kemudian ini yang UIN Jakarta kita lihat, mestinya dia lebih bagus. Nanti tinggal lihat di jurnalnya, ya. Tinggal lihat di artikel jurnalnya. Kayaknya ini kali ya tadi ya, bukan. Ini 4 yang lalu ya. Ini desain, kesalahan desain pengembangan pengembangan kurikulum. Ini ini punya master, ini materi ya. Nanti kita akan bahas perkembangan datang. Oke, ini ya. Jadi pertama itu cara mencari di Google Scholar. Kemudian yang berikutnya ini saya mati itu kan ya. Saya close aja ya. Yang berikutnya bisa menggunakan Research Rabbit yang ini nih. Di Research Rabbit ya. Nah, ini di bagian yang jangan yang di atas ya. Nah, yang ini Research Rabbit ya. Research Rabbit, nah ini di Braintext juga ada ini nih ya, di Research Rabbit AI. Jangan sampai ketukar nih, yang di atas biasanya itu iklan ya. Nah, di sini ini nanti tinggal sign up. Nah, kayaknya nggak saya ajarkan ya, nanti aja ya. Nyari saja ini Research Rabbit ya. Kemudian yang kedua bisa pakai tadi Publish or Perish ya. Ini Publish or Perish software. Ini harus diinstal ya. Ini di Publish or Perish di Harzing ini. Ini untuk mencari jurnal juga gitu ya. Itu lebih mudah juga. Nah ini nanti tinggal di download saja, diinstal, kecil sekali sih ininya. Kemudian bisa juga menggunakan di Sinta ya, Sinta Kemendikbud ya. Kayak di sini bisa juga bisa menggunakan ya. Kadang tadi yang di Google itu sebenarnya masuk ke Google Scholar sebenarnya itu ya. Nah ini bisa login, nanti ini biasanya itu di ini saya tuh ya. Nah, itu. Kemudian selain itu, ya, sebenarnya paling bagus itu bisa pakai Typeset, ya, typeset.io. Ya, nanti tinggal cari aja di mana di YouTube lah ya untuk penjelasannya. Di YouTube saya juga ada. Ini untuk menulis saya space, misalnya saya mau
di literatur review. Klik di sini, ya. Kemudian kita bisa klik ya topik yang sama, ya, topik yang akan nanti kita jadikan sebagai pedoman, ya. Kita tinggal klik aja di sini, ya. Tadi yang judul tadi itu, ya. Nah, kurikulum, pengembangan kurikulum di madrasah atau sekolah, ya. Kemudian kita langsung nanti dia sebenarnya banyak nih pilihannya tuh, ya. Di preview, ya. Tapi kita yang high quality dulu aja, ya. Indonesia. Nanti kita akan menemukan banyak sekali. Hebatnya di Size Space ini, kita bisa tahu isinya, insight-nya, kemudian metodenya, sama kelebihan dan kekurangannya banyak sekali. Ya, ini kita bisa gunakan. Oke, kemudian ini belum masuk nih ya. Oke. Nah, di Publisher Paris saya sudah download ini sebenarnya di sini nih mana ya Publisher Paris saya agak lupa nih. Sudah saya download sebenarnya itu di Publish or Paris ini. Saya ke sini dulu. Nah, saya lihat Publish or Paris saya. Ya, saya sudah download. Ya, Publish or Paris. Mana nih? Ini saya. Ya, saya ini Publish or Paris dia untuk mencari artikel jurnal ya yang jumlahnya itu banyak sekali. Bukan hanya jurnal sebenarnya ya. Buku ya, kemudian juga book chapter dan sebagainya. Nah, ini nanti belajar aja ya. Waktunya kayaknya nggak keburu kalau saya jelaskan. Intinya pakai ini diinstal. Caranya di internet ya gampang lah ya. Sangat banyak sekali. Ya. Kemudian kita balik lagi ke sini yang di size space ini. Nah, ini masih ke bawah. Nah, lihat tadi hasilnya. Ketika saya mengetik tentang pengembangan kurikulum, ya, maka di bawah, ya, lihat nih, konsep dan teori kurikulum PAI di sekolah dan madrasah. Ini metode yang digunakan, ini kesimpulannya, ini finding temuan dari penelitiannya. Kita bisa menambah lagi di bagian sini nih untuk lebih detail. Ya, ini ada insight, ada summarize, ada result, ada summarize, literatur survei, contribution, practical implication, objektif, dan juga research gap. Ini bukan hanya satu, ya sampai habis, nggak ada habisnya bahkan ya. Ini tadi tulisannya pertama, ini ada analisis pengembangan kurikulum materi PAI melalui program literasi keagamaan. Hebatnya ya, kalau kita tinggal klik get PDF, nanti dia akan diarahkan untuk ke PDF-nya di sini nih. Ya, nah, dia langsung menunjuk ke PDF-nya yang ada di sini ya. Jadi dia langsung ketemu, oh ternyata PDF-nya tuh di sini gitu ya. Ini PDF-nya pengembangan kurikulum gitu. Jadi nggak ada alasan tuh untuk cari gimana ya carinya gitu ya. Ya gampang semuanya sudah serba tergabung semuanya. Ini ke bawah tuh tidak ada habisnya ya. Tidak ada habisnya nanti nambah lagi, minta lagi, nambah lagi. Itu akan jadi sampai error gitu istilahnya gitu. Sampai error sampai banyak itu nggak pernah ada habisnya. Saya kliknya di sini nih. Ini bawahnya lagi ada pengembangan bahan ajar PAI, ada pengembangan tinjauan sistematik literatur implementasi madrasah, kemudian tinjauan sistematik literatur review, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dan pendidikan budi pekerti di SMA. Nah, bisa nyontohin ini, ya. Kita klik ini misalnya, oke, kemudian download from a library, ya nanti kita akan diarahkan ke sini, tuh, ya. Kita diarahkan untuk mau yang mana nih pakai PDF-nya. Nanti dia disebutkan, nanti tinggal download saja ya. Atau pakai yang ini juga bisa, pakai request PDF or autornya. Nanti dipastikan lihat di sini nih kode-kodenya ini kalau dia open berarti dia open access gitu ya. Tapi kalau dia umpamanya ada juga yang dia harus istilahnya itu izin dulu gitu ya. Karena kan dia kaitannya dengan dengan penulisan. Oke ya, sampai sini itu baru contoh awal saja. Nanti kalau kurang paham nanti kita akan satu-satu kita jelaskan untuk mencari artikel jurnal. Ya, paling gampang di SLD juga ada yang edukasi Islami juga. Nah, itu bisa lihat kalau di Sirojul Fala ini ada Edusiva. Ya banyak sekali jurnal itu sekarang karena memang trennya itu bahkan yang S1 gitu ya. Hampir semua mata kuliah itu pasti tugasnya itu adalah jurnal.
Oke, terima kasih. Masih ada sekitar 10 menit lagi nih. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi terkait dengan materi, atau mungkin mau nanya juga tentang tesis, boleh juga. Nanti kita kembangkan lagi. Silakan, Mangga. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Ketua kelas kita gimana nih? Ketua kelas kita nih mana nih? Mhm. Semangat ini ya. Ustadz Rizal ya. Ustadz Rizal gimana nih? Ya, mudah-mudahan nanti bisa apa teman-temannya nih semuanya nih ya dari sekarang. Jadi ditulis mau tentang apa judulnya, maksudnya itu sekolahannya lah kalau ada sekolah, atau mungkin kalau ada yang kesulitan nanti bisa dihubungi. Oke, Baik, silakan. Pak Ada yang dosen. mau sampaikan nih? Enggak? Karena saat ini Ya. lagi tidak enak badan dan menyimak, Pak dosen. Oke, sapakallah ya. Syifaan aja. Mudah-mudahan cepat sehat nih. Koordinator kelas kita nih. Ya, nggak apa-apa. Yang lain silakan. Ada yang mau Ini untuk disampaikan atau ingin tahu tentang jurnalnya juga boleh, apa jurnal atau tesis juga boleh juga. Nah, jadi nanti biar Baik Pak nggak dosen, saya mau penasaran. Silakan, Ustaz Heru, mangga. ini Pak dosen, kan kita di waktu di S1 kan itu membuat namanya skripsi ya. Sedangkan apakah nanti ketika kita membuat tesis itu apakah bisa mendalami materi dari skripsi kita gitu. Jadi meneliti dari Skripsi. kita lebih rinci gitu. Contohnya saya kan skripsinya upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di sekolah di kelas 7 ya deh, kelas 7 di sekolah Nurul Pajak. Apakah nanti saya ketika meneliti juga harus sesuai dengan judul itu misalnya atau merinci lebih dalam lagi gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Biasanya memang kadang, tapi biasanya itu kadang di S1, S2, ke S3 ya. Jadi misalnya judul skripsinya tadi tentang upaya atau strategi guru PAI dalam meningkatkan akhlak siswa, misalnya santri atau peserta didik atau murid gitu ya. Boleh tidak nih kita lanjutkan di penelitian tesisnya ya? Jawabannya boleh gitu ya, tetapi dengan perspektif yang lebih mendalam ya, dari mulai judulnya. Kalau umpamanya di level S2 jangan lagi menggunakan kata-kata strategi, implementasi, upaya. Upaya kan sama aja kan strategi gitu ya, yang dilakukan guru. Tapi setelah itu dilakukan, what's next gitu ya, pengembangannya, evaluasinya, efektivitasnya, itu yang paling penting di level S2 ini. Karena kalau KKNI itu level S2 ini adalah di KKNI level 8, yaitu mampu untuk mengembangkan gitu ya. Makanya tadi di tugas ini kita latihkan itu dua ya esensinya. Yang pertama adalah bagaimana implementasi kurikulum di sekolah atau madrasah, itu level S1 tuh ya. Yang keduanya adalah bagaimana pengembangan ya. Sebenarnya nanti bisa pengembangan, bisa evaluasi. Kebetulan kita sebenarnya dari evaluasi itu dikembangkan juga bisa gitu, atau pengembangannya kan otomatis di situ ada evaluasi, makanya harus ada evaluasi dan pengembangan ya, paham ya. Jadi kalau untuk S1 itu hanya mendeskripsikan ya, mendeskripsikan dari pelaksanaan ya, misalnya kurikulum, pembelajaran, metode, model, media kalau sekolah gitu ya. Sementara nanti kalau umpamanya tesis itu harus mampu mengevaluasi, menganalisis, mengkritisi dan mengembangkan. Ya, minimal itu pengembangannya memberikan rekomendasi lah bahwa oh ternyata ini pelaksanaan seperti ini nih, ada kurang nih. Kalau di S1 kan berarti hanya rekomendasi saja. Ada sih analisis tapi kurang mendalam. Sehingga sangat memungkinkan sebenarnya dari skripsi menjadi tesis, dari tesis menjadi disertasi, tetapi pembahasannya ya perspektifnya itu lebih luas dan lebih mendalam.
gitu ya. Tapi istilahnya itu tidak mesti harus sama juga ya, boleh yang lainnya. Misalnya, oh saya waktu skripsi itu kualitatif, saya pengen yang S2 ini pengen kuantitatif, biar pengalaman baru. Bisa saja gitu ya. Atau sekolahnya sama, ya nggak apa-apa juga sih sekolah yang itu juga nggak apa-apa. Cuma kan kalau S2 itu makanya, kalau S2 itu sekolahnya kalau bisa itu, bukan kalau bisa ya, harus minimal itu lebih dari satu. Ya, dua minimal sekolahnya itu, jadi jangan satu. Ya, kalaupun ada satu, kadang kalau pakai kualitatif itu biasanya lebih mendalam sebenarnya. Tapi rata-rata itu Berarti dua harus ada ya. sekolah pembanding ya, Pak dosen. Berarti kalau ada sekolah Dia pembanding, ya, kalau dikomparasi dia disebutnya dengan pembanding, tapi kalau level yang sama karena dia menggunakan kuantitatif bukan pembanding, tapi sama-sama sebagai responden, ya, sebagai responden, sebagai populasi. Jadi bukan pembanding, tapi memang populasinya ya misalnya siswa kelas 7 ya di SD negeri A dengan di SD negeri B. Jadi kan bukan pembanding, kecuali metodenya komparasi. Nah, itu beda lagi. Berarti itu adalah membandingkan, gitu ya. Membandingkan juga levelnya masih kurang ya kalau untuk S2 gitu ya. Misalnya yang satu upaya guru ini, yang ini upaya guru ini, nah, itu harus ada analisis lebih mendalamnya itu. Ya evaluasinya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi istilah. Oke, terima kasih Ustadz Heru ya. Ada lagi, baik Pak silakan yang dosen. lain. Afadat, izin bertanya lagi, Dad. Ya, Ustadz Ilmi, tafadhal. Terkait presentasi, Dad. Anak masih bingung, apakah temanya itu terkait jurnal yang akan kita tugaskan atau memang nanti sama antum apa ada dua challenge gitu Dad, tidak antum terkait tema presentasinya, Dad. Dad. Oke, ya temanya itu satu untuk presentasi, untuk UTS, untuk UAS. Itu Berarti temanya yang satu. Top. berarti yang dari jurnal itu ya, Dad, ya? Iya, sama itu juga. Oh, Itu juga sama gitu ya. Jadi topiknya nih misalnya nih ya, Ustadz Ilmi, topiknya semuanya sama, yang beda itu hanya tempatnya. Pengembangan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SMPTQ Imam Syafi'i Bogor. Ya, dah itu langsung dibuat presentasi pakai PowerPoint, pakai Gamma, pakai Skywork ya. Oke, langsung presentasi. Sudah selesai, langsung nanti dikonversi atau sambil dikonversi juga bisa ke Microsoft Word dengan sistematika yang saya sebutkan tadi atau minimal itu tadi yang ada di jurnal ya. Nah, itu kemudian nanti draftnya itu disetorkan sebagai UTS. Ya, oh ya. kalau yang dekat dari kampus, Ahsan bisa di print kemudian bisa dicoret-coret gitu ya. Kalau yang tidak ya berarti nanti bisa online. Ya, perbaikan online itulah UTS. Setelah perbaikan, nanti mungkin perlu waktu sekitar 2 atau 3 kali perbaikan lagi untuk bisa dijadikan UAS. Jadi UAS-nya itu diharapkan level tertingginya itu adalah bisa dipublikasi di jurnal, level terendahnya itu adalah sudah ada artikel jurnal yang siap untuk publish. Tadi saya belum ngomong ya, kalau pengen dapat nilai A plus gimana? Ya gampang, publikasi, walaupun mungkin hanya baru dapat LOA, Letter of Acceptance, ya. Nah, itu kalau dapat nilai A plus ya dari sekarang, gitu ya. Baik, Ustaz, Itu paham, ya Dad. Ustaz Ilmi ya. Jadi Ya, Ustaz, topiknya paham. satu. Nah, nanti tinggal gimana kalau kelompok nih berdua bertiga. Tadi saya kepikiran juga ya sudah. Kalau berdua bertiga mungkin sekolahnya sama tapi kelasnya berbeda. Ya satu kelas 7, yang satu kelas 8, yang satu kelas 9. Ya atau yang satu mungkin SMP, SMA, bisa seperti itu. Ya jadi tetap ada bedanya. Tuh ya. Cuman pengennya kalau kelompok itu juga sama-sama betul-betul semuanya sama-sama belajar. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi itu sama ya. Jadi mungkin ada yang sedikit kok kok sama padahal itu kan yang satu kelompok gitu kan ya. Nanti kita bedakan kelasnya ya. Bedakan kelasnya. Oke, terima kasih Ustaz Ilmi. Masih ada lagi? Udah adzan atau belum? Nanti kalau udah adzan langsung sampaikan ya. Di sini kayaknya nggak kedengaran tadi agak hujan gitu ya. Oke, silakan. Apa Ustaz Ustaz? Agus ada yang mau disampaikan? Oh, Ustaz Sudir Rahmat lagi, silakan. Eh, Ana mungkin izin di sini sudah azan dan Ana ini adanya di masjid posisinya Ustaz. Ah Mohon iya maaf. benar.
Ya berarti sudah boleh langsung off kamera ya. Oke, satu dua Ya. menit lagi kita kasih kesempatan. Terima kasih ya Ustaz Sudi Rahmat ya. Nanti kalau tidak paham apa namanya ya bisa ditanyakan ya WA atau yang sebagainya. Oke, yang lain satu lagi deh. Kita mungkin sekitar 3 menit lagi. Ustaz Sudi Rahmat sudah boleh keluar nggak apa-apa. Nah, kemudian oh ya kita udah pakai e-kampus ya. Kayaknya kemarin udah dilaporkan. Tapi karena ada rekamannya ini, soalnya nanti saya akan juga nanti bisa minta bantuan ke ketua kelasnya juga untuk ini, untuk apa merekap juga gitu ya. Ada yang mau nanya lagi atau sudah cukup? Intaha Afan, Ustaz. untuk ini kan di room chat ataupun di grup WA kan kelompok kita aja. Mungkin untuk nama individu aja, Dad. Karena kalau kelompok kena susahan, Dad. Gimana gimana? Kelompoknya susah? Nggak, maksudnya kalau ini kan di room chat ataupun di WA Oh grup itu iya, kan itunya ya. kelompok gitu lah. Nama Mm-mm. insya Allah sendiri aja, Dad. Nggak apa-apa kan, Dad? Iya, nggak apa-apa juga sih. Yang penting punya teman kan ya, jangan sendirian ya. Enggak Iya, Dad maksudnya ya. ngerjain sendirian nggak apa-apa gitu, tapi tetap apa bersahabat gitu ya. Iya, Dad. Emang nggak ada Maaf, temennya Dad. Ustadz Ilmi? Anak kan di sini awalnya ada temennya gitu, tapi dia nggak jadi daftar ke S2 ini, Dad. Ustadz Ilmi di mana Jadi sih? ini Jauh? nggak, anak di Bogor, Dad, di Ciapus. Iya iya. Ada Ya tuh dekat rumah saya lah. Iya, kan ya dekat rumah berarti kan. eh, paling nggak deket itu sama Ibu Romlah Apriani tuh di SD Pasir Ari 4 itu deket saya sebenarnya. Cuman ya karena Ahwat ya tadi. Agak nggak enak juga gitu kali ya. Ya, Iya, ya nggak apa-apa sih. Tadi saya katakan yang penting tidak memberatkan, kemudian nanti menguasai juga nggak apa-apa. Juga rencana saat ini di mana? di Oh, tempat anak sendiri, Dad, di yang SMA di mana Kurani. itu? SMA Kurani Pasir Ari. Hmm, oh, yang di Pasir Arih itu ya. Ya, Oke, ya. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi nanti kalau untuk istilahnya itu apa sekali-kali nanti ke Puromlah apa diskusi apa ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya bisa ngobrol juga atau mungkin di sini juga bisa juga biar ada temannya juga. Maksudnya ya, Dad. ada biar ada networknya gitu. Oh, terima kasih ada Bu Romlah yang di SD Negeri Pasir Arih gitu kan ya. Jadi oh satu kelas nih gitu. Nanti jangan sampai satu kelas pada nggak kenal lagi gitu kan ya. Ya kita kan tahu lah kan ada pasti ada diatur kan ya, ada jarak gitu kan ya pasti. Tapi kita diskusi ngobrol biar tahu juga gitu. Oke, terima kasih Ustadz Ilmi ya. Mm-mm. Oke, ini siapa nih? Ada Zainuddin Ali ya. Ya nanti kita lihat saja lah ya. Nanti kita akan buatkan grupnya apa untuk kelompoknya. Silahkan. Kalau Bu Romla dengan siapa rencananya nih? Sendiri aja atau ada temennya nih? Iya, Ustaz, bingung juga ya karena umahatnya itu jauh-jauh gitu ya. Mm, Mhm. Yang satu kan di Malang, Bu Eli ya. Kemudian ada juga Justru yang di bagus Bekasi. kali Bu Romla. Sekalian aja jalan-jalan ke Malang gitu. Gitu ya Ustaz. Kan waktunya cuma 2 pekan Ustaz. Iya, ya udah nggak apa-apa. Apa kalau itu sendiri aja nggak apa-apa, Bro bisa insya Allah ya. Ya, insya Allah nanti komunikasi Mm-mm. dulu sama umahatnya Ustaz. Ya, betul, Ya, betul, ya. oke. Atau minimal gini aja, kalaupun apa istilahnya, misalnya tadi Ustadz Ilmi bisa gitu ya. Jadi Bu Romlah penelitiannya itu di SD Negeri Pasir Eri gitu ya. Iya, Kemudian yang Umahat yang lainnya itu di Malang gitu ya. Tapi banyak yang sama kan. Mungkin dari sisi pendahuluannya, kemudian dari sisi metodenya kan pasti sama gitu. Hanya beda itu di ini kan. Bahkan nanti bisa digabungkan jadi kayak komparasi kayak gitu. Itu lebih bagus juga tuh ya. Intinya ya. adalah kita pinginnya kenapa kelompok itu karena teamwork, karena kita satu kelas, apalagi ini dari mulai awal sampai akhir sampai wisuda, jadi biar saling kenal. Nah, seperti itu ya. Oke, Baik Alhamdulillah di Ustaz. sini juga sudah azan. Ya, saya sangat terbuka sekali untuk bertanya terkait dengan perkuliahan tentang apa namanya penulisan jurnal juga gitu, karena ini sebenarnya melatih ujungnya adalah sebenarnya baik itu menulis jurnal ataupun presentasi ataupun nanti tesis itu adalah melatih mahasiswa agar mampu untuk berpikir secara logis, sistematis, empiris dan islamis. Itu sebenarnya yang bermanfaat di masyarakat gitu ya. Jadi lagi-lagi sampai ke tesis pun itu sebenarnya cuman atau hanya latihan
Ya, maka nanti kalau diperbaiki ya, diarahkan, nah itu ya udah biasa lah gitu ya. Saya ingat sekali di disertasi itu beberapa kali itu perubahan judul, bahkan ada teman itu sampai udah ujian terbuka masih diganti judulnya itu ya. Karena memang ya itu tadi perlu ada perbaikan-perbaikan itu. Naam. Baik, terima kasih hatur nuhun semuanya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa qatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.